Halo semuanya, selamat datang kembali. Belum lama ini ada kabar yang cukup heboh loh dari Arab Saudi. Kabarnya, sekarang wanita diizinkan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah tanpa didampingi mahram. Wah, ini kan sebuah perubahan kebijakan yang besar banget ya di zaman modern ini. Dan pastinya, ini membuka lagi perbincangan klasik yang sebetulnya sangat penting. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan besarnya. Gimana kita memandang kebijakan baru ini dari kacamata syariat? Sebenarnya, gimana sih pandangan para ulama dari dulu sampai sekarang tentang seorang wanita yang bepergian jauh untuk ibadah wajib, tapi tanpa wali? Oke, yuk kita coba telusuri sama-sama sampai ke akarnya. Oke, biar gampang, ini alur pembahasan kita ya. Kita mulai dari definisi istilah kuncinya, terus kita lihat di mana sih para ulama itu sebenarnya sepakat. Baru setelah itu kita masuk ke inti perbedaannya, kita timbang dalil dari masing-masing pihak, dan akhirnya kita lihat mana pendapat yang lebih kuat dan apa artinya semua ini buat kita. Sip, sebelum kita bisa bedah pro dan kontranya, kita harus satu frekuensi dulu nih soal satu istilah yang jadi pusat dari semua ini, yaitu mahram. Apa sih sebenarnya mahram itu? Sederhananya gini, mahram itu adalah kerabat laki-laki yang hubungannya sangat dekat dengan seorang wanita, sampai-sampai haram hukumnya untuk menikah dengannya selamanya. Nah, dalam konteks perjalanan, tugas mahram ini adalah sebagai pelindung, sebagai pendamping. Dan ternyata jadi mahram itu bisa lewat 3 jalur. Pertama, yang paling umum, ya karena hubungan darah atau nasab, contohnya ayah, anak laki-laki, atau saudara kandung. Kedua, bisa juga karena pernikahan, misalnya menantu atau ayah mertua. Dan yang ketiga, yang cukup unik adalah karena hubungan sepersusuan. Baik, sekarang kita sudah paham apa itu mahram. Nah, sebelum kita masuk ke area perdebatannya, ternyata ada loh satu titik di mana semua ulama itu satu suara, sepakat banget. Nah, ini dia titik temunya. Kalau kita bicara soal haji atau umrah yang sifatnya sunnah, artinya untuk yang kedua kali, ketiga, dan seterusnya, maka semua mazhab tanpa terkecuali sepakat. Seorang wanita wajib berangkat bersama mahram. Di titik ini, nggak ada perbedaan pendapat sama sekali. Oke, dari titik yang adem ayem tadi, sekarang kita masuk nih ke medan pertempurannya. Perdebatan utamanya baru muncul kalau kita bicara soal haji atau umroh yang pertama kali, yang hukumnya itu wajib bagi siapapun yang mampu. Nah, disinilah diskusinya jadi sangat menarik. Jadi, ada dua kubu utama nih. Kubu pertama, dari mazhab Hanafi dan Hambali, itu posisinya tegas banget. Mereka bilang mahram itu syarat mutlak. Kalau nggak ada mahram, berarti seorang wanita belum dianggap mampu dan kewajiban hajinya belum berlaku. Sementara itu, kubu kedua dari mazhab Syafi'i dan Maliki melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Menurut mereka, tujuan utama adanya mahram itu kan keamanan. Jadi, selama keamanan itu terjamin, misalnya dengan pergi bareng rombongan wanita yang bisa dipercaya, maka itu sudah boleh. Tentu saja, dua pandangan besar ini nggak asal ngomong ya. Masing-masing punya pegangan dalil dari hadis Nabi. Sekarang, yuk kita coba intip dalil kunci yang dipakai oleh masing-masing pihak. Ini dia dalil dari kubu yang mewajibkan mahram. Dan ini, wah ini kuat banget. Kenapa? Coba bayangkan. Ada seorang sahabat yang sudah terdaftar untuk ikut berjihad, sebuah ibadah yang sangat agung, tapi oleh Nabi Muhammad, beliau justru diperintahkan untuk membatalkannya dan pulang demi menemani istrinya pergi haji. Ini menunjukkan betapa krusialnya pendampingan seorang mahram itu. Di sisi lain, kubu yang memperbolehkan berpegang pada hadis ini. Mereka menafsirkannya sebagai sebuah isyarat dari Nabi, bahwa nanti akan datang suatu zaman di mana kondisi itu begitu aman dan damai, sampai-sampai seorang wanita bisa berpergian sendirian tanpa rasa takut. Jadi bagi mereka, ini menunjukkan bahwa yang jadi syarat utama itu adalah rasa aman, bukan keberadaan mahram secara fisik. Oke, sekarang kita punya dua hadis yang sekilas kelihatannya kok bertolak belakang ya. Satunya berupa perintah yang sangat spesifik dan satunya lagi berupa gambaran masa depan. Terus, gimana cara para ulama fikih menimbang keduanya untuk menentukan mana yang jadi landasan hukum utama? Jadi, begini cara para ulama menganalisisnya. Pertama, mereka melihat hadis tentang wanita yang bepergian sendiri itu sebagai sebuah ikhbar atau sebatas berita, sebuah nubuatan tentang masa depan, bukan hukum atau ketetapan hukum. Nabi di situ cuma sedang bercerita, nanti akan ada zaman yang aman loh, bukan bilang, oke, mulai sekarang jadi boleh ya. Kedua, dalam kaidah hukum Islam, sebuah perintah yang jelas dan langsung seperti pergilah bersama istrimu, itu bobotnya selalu lebih kuat dan lebih diutamakan daripada sebuah gambaran umum.
Argumen tadi diperkuat lagi dengan kaidah fikih yang keren ini. Al-wajibu la yutraku illa liwajibin. Artinya, sesuatu yang hukumnya wajib itu tidak boleh ditinggalkan, kecuali demi mengerjakan sesuatu lain yang hukumnya wajib juga. Nah, jihad itu kan wajib. Ketika Nabi menyuruh sahabatnya meninggalkan jihad demi menemani istri, ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa menemani istri berhaji itu status kewajibannya setara. Logis kan? Oke, setelah kita menyusuri perdebatan, dalil, dan juga analisisnya, lantas apa nih kesimpulan praktis yang bisa kita ambil? Apa artinya ini semua bagi seorang wanita yang mungkin sudah rindu sekali untuk berangkat ke Tanah Suci? Berdasarkan penelusuran dalil-dalil tadi, pendapat yang dianggap lebih kuat menyimpulkan bahwa mahram itu adalah bagian dari syarat kemampuan atau istitoah bagi seorang wanita. Artinya, jika syarat ini belum bisa dipenuhi, ya berarti kewajiban haji itu sendiri gugur darinya pada saat itu. Jadi dia tidak berdosa sama sekali karena belum menunaikannya. Dan ini membawa kita pada sebuah renungan yang jauh lebih dalam. Dalam kita beribadah, apakah tujuan kita itu sebatas menggugurkan kewajiban, yang penting selesai, yang penting berangkat? Ataukah esensinya adalah tentang usaha kita untuk memenuhi setiap syaratnya sesempurna mungkin sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah? Karena pada akhirnya, yang kita cari dari sebuah perjalanan ibadah adalah keridhoannya.